Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Putri Alfionita. Halo Bunda, kali ini saya akan berbagi pengalaman saya saat saya memasang KB implan. Di sini saya akan menjelaskan atau berbagi pengalaman saya saat memasang KB implan. Nah, ini adalah kartu peserta saya KB. Di sini tertulis saya pasang KB implan tanggal 16 bulan 11 2021 dan saya memasang KB implan ini September akhir itu saya habis melahirkan. Jadi September, Oktober, November ya, 2 bulan setelah melahirkan saya baru pemasang KB implan. Untuk pemasangan KB implan ini 3 tahun, jadi lepasnya di sini tertulis tanggal 16 bulan 11 2024. Jadi besok November 2024 ini saya cabut implan. Untuk cabut implannya tidak harus di tempat kita pasang ya teman-teman ya. Kita bisa cabut di bidan atau di tempat puskesmas lain, yang penting kita bawa kartu KB-nya ini. Nah, untuk saat saya pemasangan KB implan ini di puskesmas yang saya tempati dulu di Tuban itu gratis teman-teman, tidak dipungut biaya sepeser pun. Tapi saya pernah tanya juga di tempat bidan saya melahirkan dulu untuk pemasangan KB implan sekitar harga 200 sampai 350. Jadi di tempat bidan, dokter, rumah sakit itu beda-beda ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman mau gratis bisa di puskesmas atau pakai BPJS. Ini rencana saya untuk pencabutannya. Insya Allah besok kalau pas pencabutan saya video dan saya share pengalamannya lagi. Saya cabut ini insya Allah kalau nggak di bidan terdekat ya mau di puskesmas Kudus ya teman-teman ya. Saya memilih KB implan karena selain efektif juga cari aman ya teman-teman ya, karena dengar mitosnya kalau IUD itu ngeri ya, tapi kalau KB implan kan langsung dipasang susuk di sebelah sini. Ini saya di sebelah kiri lengan saya. Waktu sebelum pasang itu sebenarnya takut ya teman-teman ya, takutnya sakit, terus banyak mitos yang bilang katanya banyak yang nggak cocok, tapi ternyata waktu pasang tidak sesakit yang dibayangkan teman-teman, malah lebih sakit melahirkan. Ternyata nggak sakit teman-teman, karena sudah dikasih antibiotik biar nggak kerasa gitu. Jadi sebelumnya disuntik dulu, kemudian baru dimasukkan alat KB-nya itu. Pemasangannya juga nggak lama kok teman-teman, sebentar. Cuma yang lama itu membaca tanda tangan, kita perlu baca perjanjiannya dulu seperti itu teman-teman. Jadi kalau misal terjadi pendarahan atau tidak cocok, kita tanda tangan dulu bersedia atau tidak untuk KB implan. Untuk KB implan sendiri ya teman-teman ya, itu katanya kan nggak boleh angkat-angkat berat seperti itu. Ya saya seperti biasa teman-teman ya, memang nggak berani angkat yang terlalu berat, tapi kalau bekerja ya tetap seperti biasanya, masih tetap bisa gendong anak seperti itu. Terus yang katanya kalau dibuat angkat sakit itu enggak teman-teman, enggak, sama sekali enggak sakit. Kalau dibuat aktivitas seperti biasa itu tidak sakit sama sekali. Terus kalau dipegang gini baru kerasa kalau ada alatnya. Waktu setelah pemasangan itu tidak boleh kena air terlebih dulu selama 1 minggu. Diperban dan perbannya nggak boleh dibuka dulu karena takutnya masih basah. Jadi setelah 1 minggu baru dibuka. Setelah dibuka itu gosong seperti kebiru-biruan, itu kebiru-biruan gosong.
tapi nggak bengkak, juga nggak nyeri sama sekali, karena kita kan dikasih obat ya, obat anti nyeri, obat antibiotik dari bidannya. Pokoknya nurut aja apa kata bidannya, disuruh minum obat ya minum obat, disuruh saat mandi jangan sampai kena air, berarti kalau mandi seperti ini ya nurut aja. Dan saat itu kan saya lagi menstruasi saat pasang KB implan. Saat pulangnya itu saya langsung tidak menstruasi, sama sekali sudah tidak menstruasi. Dan itu terjadi sampai 2 tahun. Baru memasuki tahun ketiga ini saya menstruasi. Di situ saya panik ya teman-teman ya, karena sudah 2 tahun setelah pasang kan tidak menstruasi, kok tiba-tiba sekarang menstruasi. Nah di situ saya konsultasi sama bidan saya yang memasang KB implan saya, katanya wajar, tidak apa-apa. KB implan memang seperti itu, menstruasi tidak lancar, itu karena hormonnya. Jadi tidak usah takut, tidak usah cemas, pokoknya tetap konsultasi apa-apa, kalau terjadi apa-apa tetap konsultasi sama bidannya. Seperti itu, jangan langsung kok keluar ya, mau langsung dicopot, jangan ya teman-teman ya, perlunya konsultasi dulu terhadap bidannya. Besok kalau insya Allah waktu pencabutan saya akan buat videonya biar teman-teman tahu ya, yang katanya kalau dicabut sakit, itu saya juga nggak tahu ya, sebenarnya juga takut perlu operasi kecil. Ya kita jalani aja, memang kodratnya sebagai wanita, sebagai ibu ya seperti ini. Tapi kalau nggak KB, takutnya nanti jarak anak masih kecil-kecil, udah hamil lagi kan kasihan anaknya ya bunda-bunda ya. Jadi untuk para bunda-bunda yang masih takut buat pasang KB implan, jangan pernah takut kalau belum mencoba. Kalau kita nggak mencoba, kita nggak tahu gimana rasanya, gimana saat dipasang, terus kita nggak tahu sakitnya seperti apa, kan nggak tahu. Sebelumnya memang saya kan takut kalau mau pasang KB implan, tapi ternyata tidak seperti yang dipikirkan, ternyata tidak sakit sama sekali dan kita masih tetap bisa kerja seperti biasa. Nah teman-teman, terima kasih ya sudah menemani saya untuk berbagi pengalaman saya saat KB implan. Terus ikuti video-video saya, jangan lupa share, komen, subscribe, dan tonton video lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.